Maka ketika dilewati oleh baginda Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Muhammad Habibullah, yang hakikatnya adalah Ahmad Ruhullah, itu semua ruh mengenalnya. Tapi betapa bebalnya hati kita, betapa butanya ruh kita. Dia sudah hampir keluar, dia sudah hampir muncul, tapi kita masih belum tahu. Kita masih bertanya-tanya, mana dia? Mana dia? Maka teman-teman, ini ijazah kedua yang saya kasih malam ini. Setiap kali antum baca ya Nabi salam alaika atau ya Sayyidi ya Rasulullah, maka niatkan mengucapkan salam kepada Nabi plus kepada Al-Imam Al-Mahdi. Ya, hadirkan rasa itu. Hadirkan rasa itu. Jadi kita mengatakan ya Nabi salam alaik. Wahai Nabi, nama Nabi apa? Ahmad. Kalau nama Rasul Muhammad, itu bedanya. Apa nama Nabi? Nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika disebut nama Ahmad, disebut nama Muhammad, seharusnya ada getaran di kalbu, ruh kita mengatakan salam atas engkau. Karena kita dihijab oleh tubuh ini, dihijab oleh akal ini, dihijab bahkan kalbu kita sendiri pun menghijab. Kadang kalbu merasa sudah banyak selawat, sudah merasa berthariqah, sudah merasa bermursyid, tidak mau lagi dengerin orang lain berbicara tentang Rasulullah selain mursyidnya. Itu hijab juga. Hijab juga itu. Akhirnya ruh tidak ikut mengucapkan salam. Makanya ulama kita dapat ilham dari Allah, mereka tulis kitab-kitab salawat supaya ruh dibimbing kembali membaca ya Nabi salam alaih, supaya kita bisa menyamakan frekuensi kita dengan alam semesta. Karena semua alam kecuali ada satu pohon Yahudi, mereka tidak mengucapkan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak tahu tuh ruhnya ruh apa dulu tuh ya? Ruh gendruwo kali di situ ya. Ruh gendruwo kalau tahu juga marah sama kita. Sorry ya gendruwo ya. Enggak juga, itu bukan ruh aneh katanya. Itu semuanya mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Tiba-tiba ada orang hari ini mengatakan mengucapkan salam ke Rasulullah itu bid'ah. Rasulullah sudah mati. Yang benar assalamu ala nabi, tidak boleh assalamu alaika. Siapa yang ngomong? Syekh Albani. Orang Karawang kan tinggal Syekh Albani. Albani Al-Karawangi. Tetangga. Kata dia baca satu riwayat di Sahih Bukhari. Riwayat ini dari Sayyidina Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan ketika Nabi wafat kami baca assalamu ala nabi. Itu kata Syekh Albani, berarti setelah Nabi wafat bacaannya bukan assalamu alaika. Kan ka-nya udah mati. Ka artinya apa? Engkau. Nabi udah mati. Jadi bagi Albani, Nabi ini mati, udah mati belas sudah. Ini akidah mereka nih. Bagi kita tidak. Nabi fisiknya kembali ke tanah, ruhnya justru tambah mantap. Teman-teman, sahabat-sahabat karena Allah, ketika Nabi masih punya fisik, beliau masih punya urusan dengan istri-istrinya, umatnya, bahkan dengan badannya. Tapi ketika tubuhnya kembali kepada tanah, ruhnya merdeka. Beliau mengatakan ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ini adalah penjara orang beriman. Sayyidul mu'minin Sayyiduna Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penghulu orang beriman itu Nabi Muhammad. Benar enggak? Berarti Nabi pun terpenjara oleh bumi, oleh alam ini. Ketika beliau pindah alam, beliau bebas. Antum bacakan salam, langsung beliau jawab. Cuma kan gak pakai telinga ini dengernya. Karena Rasulullah bukan lagi makhluk fisik. Yang mendengar bukan telinga ini, tapi telinga ruhani. Dia yang bisa dengar. Maka orang-orang yang hidup ruhnya, maka dia akan berdialog dengan Sayyidul Arwah, Sayyidina Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jika dia mengucapkan salam, ruh itu sesekali, satu saat, bahkan berkali-kali, bahkan selama-lamanya akan mendengar jawaban baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Terus antum mengeluh, kenapa saya tidak dengar? Bukan berarti sholawatnya tidak sampai, tapi kita ketutup oleh telinga ini, kita tertutup oleh mata ini. Maka salahkan diri sendiri, kenapa hijab masih dibiarkan? Ya, mursyid meninggal, bukannya dia malah hilang, justru dia tambah mudah membantu kita jika dia wali Allah. Maka bermursyidlah kepada wali Allah. Kalau dia masih hidup, dia masih mikirin istrinya, mikirin anaknya, mikirin makannya, mikirin kalau datang ke tempat antum gimana gitu, masih mikirin. Tapi jika seorang mursyid sudah wafat, jika dia seorang wali, ruhnya tambah merdeka. Bal ahya'un inda rabbihim, dia hidup di sisi Allah. Jika hidup di sisi Allah, maka dia merdeka mau kemana aja. Itu sebabnya wali-wali Allah, antum panggil namanya dia hadir. Tapi hati-hati, harus pakai ilmu ruh. Jika tidak, yang datang syaitan menyerupai wali. Ya, bisa nggak setan menyerupai Syekh Abdul Qadir? Bisa. Kan Syekh Abdul Qadir punya qarin. Syekh Abdul Qadir punya setan nggak? Punya, kan beliau bukan nabi. Cuma Nabi Muhammad yang setannya diislamkan. Berarti bisa nggak setannya nyerupain? Bisa. Hati-hati ya, hati-hati.